Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fajrul Mumtaz Kurniawan, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan teman-teman mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu untuk mempresentasikan tentang penemuan hukum. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, kita semua dapat melaksanakan, dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kami dari kelompok 5 yaitu akan mempresentasikan tentang penemuan hukum sebagai bentuk mengerjakan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum tentang materinya tentang penemuan hukum. Nah, di sini yang akan kami sampaikan yaitu ada tentang pengertian hukum, pengertian penemuan hukum, kemudian ada dasar hukum positifnya itu seperti apa, yang menjadi landasan kemudian acuannya dilaksanakannya penemuan hukum ini di Indonesia, dan kemudian ada juga bagaimana ketika kita akan menentukan hukum, akan membentuk hukum ataupun memutuskan, itu semuanya ada metode-metodenya seperti itu ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya untuk kita mengetahui apa itu penemuan hukum, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian penemuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum menurut pengertian penemuan hukum menurut beberapa ahli. Beberapa ahli ini terdiri dari Sudikno Mertokusumo. Beliau mengatakan, lazimnya pengertian penemuan hukum itu diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh seorang hakim ataupun petugas-petugas hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum dan atau menerapkan semua peraturan-peraturan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang konkret. Dan yang kemudian yaitu ada menurut Paul Schouten, beliau mengatakan bahwasanya penemuan hukum itu diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dan di mana kadangkali terjadi bahwa peraturan itu harus dikemukakan dengan jalan interpretasi, jalan penjelasan. Nah, dari dua pengertian tersebut, kita semua tentunya dapat menyimpulkan bahwa penemuan hukum itu adalah proses pembentukan hukum oleh seorang hakim. Hakim itu harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, ataupun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Nah, jika terjadi hal demikian, maka seorang hakim itu dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana dasar hukumnya? Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian ada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Kemudian pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika terjadinya suatu sengketa dan ternyata sengketa tersebut itu tidak ada ataupun kurang jelas peraturannya, maka seorang hakim itu dilarang untuk menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, perkara ataupun permasalahan tersebut. Nah, jika hal tersebut terjadi bahwa ketika terjadinya suatu sengketa dan permasalahannya itu tidak ada hukumnya, kemudian ataupun ada tetapi kurang jelas, bahwa sudah sepatutnya seorang hakim itu sudah memutuskan perkara ketetapan apa yang akan diputuskan, seperti itu, dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan ataupun wawasan yang dimiliki oleh seorang hakim, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya seorang hakim itu tidak hanya semena-mena, maksudnya tidak diperbolehkan semena-mena dalam memutuskan ataupun menemukan hukum. Namun sebelum-sebelumnya seorang hakim itu harus sudah menguasai bagaimana ketika terjadinya sengketa yang tidak ada hukumnya, tidak ada dasarnya. Nah, disitulah seorang hakim tentunya dengan berbagai metode, dengan berbagai cara itu akan dilaksanakannya. Nah, nanti untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada tentang metode-metode dalam penemuan hukum seperti apa, seperti ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sebab penemuan hukum. Ini disebabkan oleh beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran laikisme, adalah aliran yang menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis atau undang-undang. Semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap bahwa kekuasaan itu adalah sumber hukum. Aliran ini semakin ditinggalkan karena sifatnya yang statis dan juga kaku, juga di dalam masyarakat tidak dapat mencakup kebutuhan akan suatu permasalahan hukum gitu. Sebab penemuan hukum yang kedua yaitu aliran prior reserve. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legalisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan yang terdapat pada aliran legalisme yang pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh badan legislatif. Kemudian hakim yang memutuskan dan menciptakan hukum karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti perkembangan di kalangan masyarakat, dan aliran ini dilahirkan bertujuan agar memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Saya, Marhelita Anadoviani, akan menjelaskan pada slide 8 mengenai metode interpretasi. Metode interpretasi yaitu metode yang digunakan apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Menurut Suroso, metode interpretasi atau penafsiran adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Terdapat beberapa jenis meliputi metode interpretasi, diantaranya ada metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi histori, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik, interpretasi indisipliner, dan multidisipliner.
Kemudian terdapat metode konstruksi hukum, yaitu metode yang terjadi apabila tidak dikemukakan undang-undang yang secara langsung bisa diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturannya tidak ada. Sehingga terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Disinilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Siddiq Armia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode konstruksi adalah bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Kemudian terdapat beberapa poin penting atau kesimpulan dari materi yang kami sampaikan meliputi pengertian penemuan hukum menurut para hakim, yakni proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Meliputi 3 dasar hukum yang digunakan, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian terhadap bab yang menjelaskan mengenai sebab penentuan hukum, karena adanya penemuan hukum ini disebabkan karena kegiatan manusia yang sangat luas sehingga diperlukan aturan yang mengaturnya. Kemudian terdapat metode penemuan hukum yang sudah saya. Demikianlah presentasi pemaparan dan penjelasan dari kelompok 5 tentang penemuan hukum. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami. Jikalau ada beberapa poin yang tidak dipahami, kita bisa diskusikan bersama-sama. Kami dari kelompok 5 mohon izin pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan ataupun kekhilafan yang dengan tanpa sengaja kami tidak sadari. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.